Apa-apa saja sih keutamaan salat? Ini dari buku atau kitab Shalatul Mu'min. Keutamaan salat, teman-teman sekalian, ada beberapa. Yang pertama, kita tahu seharusnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia salatnya betul, salatnya khusyuk, bacaannya betul, gerakannya betul, maka seharusnya salat itu jadi benteng baginya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan zalim. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang tadi dibacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu keutamaan salat yang pertama seharusnya. Kemudian berikutnya, lalu apa sih keutamaan salat yang kedua? Salat adalah amalan yang terbaik setelah syahadat. Kita tahu rukun Islamnya ada syahadat, kemudian salat, dan yang lain-lain. Kemudian kita bisa lihat dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana pada saat itu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayul a'mali afdal? Wahai Rasul, perbuatan atau amalan yang paling baik itu apa sih? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu liwaktiha. Salat yang tepat pada waktunya. Jadi kalau tidak ada uzur syar'i, kalau tidak ada alasan-alasan yang syar'i, ya baik untuk salat tepat pada waktunya. Sehingga yang kedua, keutamaan salat adalah salat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Ketiga, keutamaan salat adalah salat bisa membersihkan dosa-dosa. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda, salat fardu yang 5 waktu itu adalah seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Lalu ia mandi dengan air itu setiap hari 5 kali. Jadi maknanya sholat itu berfungsi untuk membersihkan dosa-dosa. Atau kita lihat dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang 5 waktu dari satu sholat ke waktu sholat berikutnya, juga Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, bisa jadi menghapus dosa-dosa di antara kedua waktunya. Antara sholat subuh menuju ke sholat duhur, bisa menjadi penghapus dosa. Dari sholat duhur menuju ke asar, bisa menjadi penghapus dosa. Dari asar menuju ke maghrib, bisa menjadi penghapus dosa. Juga Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi penghapus dosa selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Jadi keutamaan sholat yang ketiga adalah sholat itu membersihkan dosa-dosa kita. Antara subuh tadi sampai nanti zuhur, mungkin dalam perjalanan beberapa jam ini kita melakukan dosa dengan lisan kita, dengan perbuatan kita mungkin. Dan dosa itu yang akan menghapuskan, sholat itu yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, keutamaan dari sholat adalah sholat itu adalah cahaya di dunia dan cahaya di akhirat bagi orang yang melakukannya. Hal ini kita lihat dari hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, maka sholat itu menjadi cahaya baginya. Sholat menjadi bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, tidak menjaga sholat, maka dia tidak mendapatkan cahaya, juga tidak mendapatkan keselamatan. Ya. Berikutnya dalam hadis yang lain kita juga lihat dalam hadis riwayat Muslim sama Rasulullah SAW bersabda, wassalatu nur, bahwa salat itu adalah cahaya. Atau dalam hadis yang lain kita bisa melihat Rasulullah SAW bersabda, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi kalau teman-teman di malam hari atau mungkin di subuh hari pergi sholat, terkhusus yang laki-laki misalnya di masjid, maka ia akan mendapatkan cahaya. Kelima, keutamaan dari sholat adalah Allah akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa dengan sebab sholat itu.
Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah SAW ingatkan kepada salah seorang sahabat, hendaklah engkau memperbanyak sujud karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan dengan sebab sujud itu. Maksudnya sujud di sini adalah sholat. Jadi ketika kita memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, wajib maupun sunnah, apalagi di Ramadan ini, teman-teman Qiyamul Lail, sudahlah tarawih, kemudian teman-teman masih dengan tahajudnya, maka Allah akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa, sebab sholatnya kita lakukan. Keenam, keutamaan dari sholat adalah sholat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam syurga. Rasulullah SAW bersabda, ya, ada seorang, jadi ada sebuah kisah dalam hadis riwayat Muslim di mana seseorang ini pernah bermalam bersama Rasul. Kemudian beliau membawakan air wudhu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, cobalah engkau minta sesuatu. Kemudian dia mengatakan apa? Dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu supaya aku bersama denganmu di syurga. Kata laki-laki tersebut. Ada permintaan lainkah? Kata Rasulullah. Maka orang itu menjawab, itu saja yang aku minta ya Rasul. Maka apa kata Rasulullah? Perhatikan jawaban Rasulullah ketika orang ini mengatakan, aku ingin bersamamu di syurga ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu untuk berada di syurga itu dengan engkau memperbanyak sujud. Dengan engkau memperbanyak sujud. Engkau mau syurga? Maka tolonglah aku bisa mewujudkan permintaanmu itu dengan cara engkau memperbanyak sujud. Jadi yang keenam, keutamaan dari sholat adalah sholat termasuk faktor terbesar orang menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, keutamaan dari sholat adalah berjalan menuju sholat akan dicatatkan kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, lalu dia menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat yang Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki lainnya meninggikan derajat. Jadi jangan heran kalau kita lihat di Indonesia maupun nanti kalau teman-teman Allah izinkan umrah atau pergi kemana-mana lah, kita lihat biasanya banyak orang-orang yang senang berjalan kaki. Kenapa dia jalan kaki menuju ke masjid? Ternyata dia ingin mengejar keutamaan bahwa satu langkah kakinya akan menghapus kesalahan selama dia menuju ke masjid dan satu langkah kakinya akan meninggikan derajat. Maka banyak orang-orang yang mau untuk berjalan jauh demi menuju ke masjid supaya mendapatkan keutamaan itu. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, jika salah seorang di antara kalian berwudu, jika berwudu dengan baik dan benar, maka dia keluar menuju ke masjid, maka dia tidak mengangkat kaki untuk melangkah kecuali Allah menuliskan suatu kebaikan untuknya dan tidak menurunkan kaki kirinya kecuali Allah menghapuskan satu dosa darinya. Jadi baik pergi ke masjid maupun pulang itu sama-sama Allah berikan pahala untuknya, Allah berikan kebaikan untuknya. Kedelapan, keutamaan dari sholat adalah ketika seseorang sholat, sesungguhnya dia sedang dianggap bertamu di syurga. Jadi setiap kali orang Muslim berangkat ke masjid untuk sholat, maka sebenarnya dia sedang dianggap sedang bertamu di syurga. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa, hadis surat muttafaqun alaih, barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi hari dan sore hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan hidangan dari syurga setiap kali ia pergi di pagi atau sore hari. Maka sebenarnya orang yang menuju ke masjid, orang yang menunaikan sholat, sesungguhnya ia sedang bertamu. Dia dianggap bertamu di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah sedang menyiapkan hidangan untuknya di syurga setiap kali dia pergi sholat di pagi hari atau sore hari menuju ke masjid. Kesembilan, keutamaan sholat adalah dengan sholat Allah sama tadi ya, dengan sholat Allah menghapuskan dosa di antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Dalilnya atau
kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim berwudu, dia memperbagus wudunya, lalu dia mengerjakan sholat, melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. Jadi itu keutamaan sholat yang ke-9. Keutamaan sholat yang ke-10, sholat bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kita ini makhluk yang tidak luput dari dosa. Kita punya banyak dosa di masa lalu, mungkin sebab kebodohan kita, sebab ketidaktahuan kita, sebab kita mengikut pergaulan misalnya, atau apapun itu. Ternyata sholat itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita lihat dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah ingatkan, tidaklah seorang Muslim yang ketika masuk waktu sholat wajib, lalu dia memperbagus wudhu untuk sholat tersebut, juga memperbagus kekhusyuannya dan rukuknya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya. Selama seseorang itu tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu. Yang ke-11, keutamaan dari sholat adalah para malaikat mendoakan orang yang melakukan sholat selama ia berada di tempat sholatnya. Jadi selama kita tidak beranjak nih, tetap kita berada di tempat sholat kita, menunggu dari waktu sholat satu ke waktu sholat berikutnya, maka para malaikat akan senantiasa mendoakan kita. Hal ini berdasarkan dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang secara berjamaah lebih unggul 20 sekian derajat dibandingkan sholatnya yang sendirian. Karena jika seorang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia datang ke masjid sholat berjamaah, tidak ada yang menggerakkan kecuali keinginannya untuk sholat. Jadi dia ke masjid memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidaklah kakinya melangkah satu langkah kecuali dengan sebab derajatnya diangkat dan dihapuskan kesalahannya sampai dia masuk dalam masjid. Dan jika dia sudah masuk ke dalam masjid, maka terhitung dalam keadaan sholat selama dia masih berada di tempat sholatnya. Dan malaikat pun akan berkata apa ketika kita masih tetap terus berada di tempat sholat kita dalam menunggu waktu sholat misalnya. Malaikat akan mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu. Malaikat akan mengatakan, ya Allah rahmati dia, ya Allah. Ya Allah ampuni dia, ya Allah. Malaikat juga akan mengatakan, ya Allah terimalah taubatnya, ya Allah. Jadi selama kita berada di tempat sholat kita, maka malaikat pun akan mendoakan kita. Perkataan malaikat ini terus-menerus berlangsung selama orang tersebut tidak menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatannya, dan selama dia tidak batal wudhunya. Makanya senantiasa memperbaharui wudhu supaya kita mendapatkan doa dari para malaikat-malaikat. Kemudian yang ke-12. Apa sih keutamaan sholat, teman-teman sekalian? Yang ke-12 adalah jika kita tertinggal sholat misalnya. Padahal biasanya kita tidak pernah tertinggal sholat. Biasanya kita tertib nih, kita selalu senantiasa sholat berjamaah. Misalnya untuk perempuan di rumah, kita atau laki-laki di masjid. Tapi ada satu waktu yang karena satu dan lain hal tidak sengaja tertinggal. Maka apa yang terjadi? Kita sudah berniat untuk bisa sholat berjamaah. Maka apa yang terjadi? Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ikut dalam sholat jamaah itu. Makanya luar biasa berjamaah ya. Walau kita tertinggal sholat, misalnya kita orang sudah 2 rakaat, 3 rakaat kita baru datang gitu. Kemudian kita bergabung bersama mereka, tertinggal sholat. Padahal biasanya kita nggak pernah tertinggal sholat. Maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ikut dalam sholat jamaah itu. Kata Rasulullah SAW apa dalam hadis riwayat Abu Daud? Barang siapa yang berwudu dengan baik dan benar, kemudian dia berangkat untuk sholat berjamaah, namun dia mendapati orang-orang sudah selesai menunaikan sholat, atau misalnya baru beberapa rakaat atau sudah selesai melakukan sholat, maka Allah memberikan pahala orang yang ikut dan menghadiri sholat jamaah tersebut tanpa mengurangi pahala orang-orang yang ikut dalam jamaah itu. Jadi kita bisa mendapatkan pahala dari orang-orang yang berjamaah itu. Kemudian yang terakhir, ke-13, apa sih keutamaan orang-orang yang sholat? Jika seseorang sudah bersuci, lalu keluar untuk melaksanakan sholat, maka dia tetap dicatat sebagai orang yang sholat sampai dia pulang. Pergi dan pulangnya dicatat sebagai pahala. Kata Rasulullah apa dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, sejak salah seorang di antara kalian keluar rumah sampai ke tempat sholat ini, maka langkah satu kaki ditulis sebagai satu kebaikan, langkah satu kaki lagi ditulis sebagai penghapus keburukan sampai dia pulang. Ya, jadi ini hadis yang berulang-ulang dan hampir serupa, yang sama-sama kita menyadari bahwa keutamaan sholat banyak sekali, keutamaan sholat sangat luar biasa.